pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di Desa Bangunharjo mengadakan jadwal rutin posyandu lansia yang diadakan setiap sebulan sekali. Kegiatan posyandu dilakukan di Balai Desa Bangunharjo. Beberapa pasien sudah menunggu untuk pemeriksaan kesehatannya. Selamat pagi, Bu. Silahkan duduk. Selamat pagi, Mbak. Ibu bisa disebutkan nama lengkapnya? Nama saya Nur Aini. Umurnya berapa ya, Bu? Umurnya 20 tahun. Ibu bisa disebutkan alamat lengkapnya? RT 01 Gamping, Mbak. Baik, Ibu. Ini pendataannya sudah selesai. Sekarang Ibu silahkan menuju ke meja 2 yang ada di sebelah sana. Gitu ya, Bu ya? Baik, Mbak. Pasien menuju ke meja 2. Silakan duduk, Mbak. Baik, Mbak. Dengan Mbak Nur Aini ya? Iya, Mbak, betul. Baik, Mbak. Sebelumnya sudah melakukan tes kesehatan belum, Mbak? Belum, Mbak. Ngecek terakhir kesehatan itu 2 bulan yang lalu, Mbak. Oh iya, baik, Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan tentang riwayat penyakit yang tidak menular pada keluarga ya. Baik, Mbak. Apakah di rumah ada penyakit diabetes mellitus? Ada, Mbak. Bapak saya sakit diabetes mellitus. Kalau boleh tahu, sejak kapan, Mbak? Sejak 1 tahun yang lalu, Mbak. Oh baik, Mbak. Apakah ada yang mengalami penyakit jantung, hipertensi, dan kolesterol tinggi? Tidak ada. Kalau penyakit stroke, asma, kanker, apakah ada? Tidak ada, Mbak. Baik, Mbak. Selanjutnya, tentang penyakit tidak menular pada diri Mbak. Apakah ada penyakit jantung, hipertensi? Tidak, Mbak. Apakah punya kolesterol tinggi? Tidak ada, Mbak. Kemudian, apakah di rumah Mbak tetap mengkonsumsi sayuran dan buah? Iya, Mbak. Apakah di rumah melakukan rutin olahraga? Iya, rutin 30 menit setiap harinya. Baik, sudah bagus ya, Mbak. Kemudian, apakah mengkonsumsi alkohol atau mengalami kesulitan tidur? Tidak, Mbak. Baik, Mbak. Ini pertanyaan sudah selesai. Sekarang Mbak bisa lanjut ke meja berikutnya ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Lalu pasien menuju ke meja 3. Silakan duduk ya, Mbak. Baik. Baik, langsung Mbak, kita akan mengukur berat badan Mbak, tinggi badan dan juga lingkar perutnya nanti ya Mbak ya. Langsung saja kita mengukur tinggi badan terlebih dahulu ya Mbak ya. Ya mari Mbak. Nah, saya akan mengukur tinggi badannya. Di sini untuk tinggi badannya Mbak 158 ya Mbak ya. Baik, selanjutnya kita akan menimbang berat badannya Mbak ya. Baik, untuk berat badannya yaitu 55 kg ya. Baik, selanjutnya sini kita akan mengukur lingkar perutnya Mbak ya. Baik, sini untuk lingkar perutnya yaitu 80 cm. Baik Mbak, di sini untuk hasilnya semuanya normal. Di sini untuk tinggi badannya 158 dan juga di sini lingkar perutnya 80 dan juga beratnya 55. Di sini normal semua ya Mbak ya. Baik, langsung saja ke meja 4 ya Mbak ya. Terima kasih. Pasien menuju ke meja 4. Baik, dengan Mbak Nur Aini. Iya, betul, Mbak. Baik, Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan juga gula darah ya, Mbak. Baik, Mbak. Saya cek tekanan darah dan gula darahnya.
Baik Mbak, ini sudah selesai. Untuk tekanan darahnya 120/80 mmHg, untuk gula darahnya 130 mg per desiliter ya Mbak. Itu semuanya normal kan Mbak? Iya Mbak, normal. Alhamdulillah. Baik Mbak, ini sudah selesai. Mbak bisa langsung ke meja 5 ya Mbak. Pasien menuju ke meja 5. Silahkan duduk, Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, Mbak Nuraini, di sini menurut hasil pemeriksaan semuanya normal ya. Mulai dari tekanan darah, kemudian berat badan, dan lain-lain. Tetapi ada faktor resiko diabetes mellitus karena Bapak terkena diabetes mellitus sejak 1 tahun yang lalu. Nanti perawat akan sedikit memberi materi tentang diabetes mellitus ya Mbak, supaya Mbak bisa melakukan pencegahannya. Baik Mbak. Perawat memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan diabetes mellitus kepada pasien melalui media leaflet. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit diabetes mellitus ya Mbak. Kemudian media yang saya gunakan di sini, saya menggunakan media leaflet ya Mbak. Iya Mbak, saya bersedia. Sebelumnya Mbak tahu belum apa ya itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu kadar gula yang tinggi Mbak. Ya, baik, betul sekali ya Mbak. Jadi, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang kadar gula darahnya tinggi. Kemudian, untuk faktor dari diabetes mellitus itu sendiri ada dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi, diantaranya seperti umur, jenis kelamin, dan keturunan. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi yaitu pola makan, obesitas, hipertensi, stres, kemudian merokok, serta mengkonsumsi alkohol. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dipahami? Iya bisa Mbak. Mbak, kalau kadar gula yang normal itu berapa ya Mbak? Baik Mbak, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kadar gula darah sewaktu itu normalnya di bawah 200 mg per dl. Sedangkan kadar gula darah normal saat puasa adalah antara 70 mg per dl sampai 100 mg per dl. Kalau gejalanya itu apa saja ya Mbak? Baik, sedangkan untuk tanda dan gejala dari diabetes mellitus sendiri yaitu seperti banyak minum, banyak kencing, banyak makan, dan penurunan berat badan. Untuk pencegahan dari diabetes mellitus yaitu ada beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan pengaturan pola makan yang lebih sehat, kemudian olahraga secara teratur, tidak mengkonsumsi alkohol, serta mengurangi merokok dan mengurangi berat badan yang berlebih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, berarti Mbak sudah paham ya. Kemudian saya akan bertanya sedikit kepada Mbak ya. Untuk pencegahan diabetes mellitus sendiri itu ada apa saja Mbak? Bisa menyebutkan? Caranya dengan mengatur pola makan, olahraga yang teratur, kurangi merokok, dan menurunkan berat badan yang berlebih. Baik, betul sekali ya Mbak. Kemudian untuk tanda dan gejala dari diabetes mellitus itu apa saja Mbak? Gejalanya itu banyak kencing, banyak minum, banyak makan, dan penurunan berat badan. Wah, bagus ya Mbak. Mbak sudah paham dan sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan sehingga Mbak dapat menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan dengan benar. Iya Mbak. Baik Mbak, pendidikan kesehatan dan screening sudah selesai. Semoga penjelasan yang saya sudah sampaikan dapat bermanfaat dengan baik ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dahulu. Sama-sama Mbak, silahkan.